Selamat pagi teman-teman Mekatronik Edik. Kita akan lihat demo lagi hari ini. Kali ini kita mau lihat apa namanya tadi? Dia? Blue Backseeker yang dilengkapi pemilihan kecepatan motor. Oke, Blue Backseeker. Oke, silahkan. Ya, aku salah di sini ya tadi. Oke, alat sudah berjalan. Sebelum menjalankan alat, kita harus tekan tombol kalibrasi terlebih dahulu. Itu buat apa fungsinya? Untuk menimbang beratnya itu sesuai atau tidak. Itu jadi dikalibrasi dulu. Setelah itu langsung jika sudah ada beratnya, maka kembali lagi ke tekan tombol kalibrasi langsung ke menu awal. Tekan tombol kalibrasi lagi. Itu fungsinya buat apa? Gimana Mas? Fungsinya buat Untuk apa? mengembalikan ke menu awal. Iya, lanjut dulu. Saya terlalu banyak bertanya. Biar selesai dulu. Ya. Itu harus berkali-kali gitu pencetnya. Iya Mas, kadang bablasan delaynya. Berapa kali itu? Jadi kayak beberapa detik itu Mas sebenarnya udah balik, tapi Ini itu belum. Oh, biasanya harusnya cukup sekali aja. ada beberapa detik Mas, tapi Nggak, maksudnya yang kamu mau biasanya sekali pencet gitu udah gitu ya harusnya ya. Oh sekali iya, oke. pencet Atau memang harus berkali-kali gitu ya, saya nggak tahu. Jadi kalau mau kembali itu tekan kalibrasi agak lama, terus dia akan kembali ke menu awal. Oh gitu, ya, oke. Nggak usah grogi ada Mas Hendro, emang dia mukanya galak ya. Tekan agak lama aja. Tekan terus. Oh udah bisa. Wah akhirnya udah bisa. Terus? Jadi yang pertama kita atur kecepatan motornya dulu Mas. Itu ada pelan, sedang, dan cepat. Pertama kita tekan tombol A ya Mas, 500. Ya, itu apa itu? Pilih berapa mililiter itu apanya itu? Darah yang masuk ke ini Mas, apa ke kantong. Itu nggak milih, itu katanya suruh pilih. Oh ini maksudnya. Oh iya, oke, saya bingung tadi. Ya udah lanjut. Sudah dipilih ya? Ya, ini harusnya layarnya di sini ya, jadi biar nggak bingung. Maksudnya dia pilih, saya pikir milih pakai menu, saya nggak lihat stikernya tadi. Oke, lanjut. Itu saya yang kurang awas. Pilih berapa berarti sekarang? 500 ya Mas. Itu 500 mili. Itu biasanya berapa sih donor itu? Biasanya donor 100 nih Mas. Enggak. Berapa? Biasanya donor diambil berapa darahnya? Kan kamu mau bantuin PMI, masa nggak riset ke sana? Biasanya berapa per orang diambil berapa mililiter biasanya? Atau kantong itu gitu? Berdasarkan yang diambil per orang kan atau apanya? Ini tujuannya untuk apa? 500-800 ribu itu untuk apa? Untuk ukuran kantongnya kah atau untuk darah yang diambil ke setiap pendonor? Iya. Darah yang masuk ke ini Mas, ke wadah. Ya, oke, lanjut dulu. Ya udah, lanjut dulu. Tekan tombol ini. Ini yang sekarang kita anggap seolah-olah 500 gitu ya darahnya. Oke, 500 ml ya teman-teman. Nah, terus apa yang terjadi setelah itu? Terus ngisi Mas mau masuk. Oh iya. Alat berjalan, maka solenoid akan. Oh itu pura-pura darahnya dari pasien ya disedot ya. Oke, darah. Oh, dia akan berhenti otomatis kalau udah 500 gitu. Iya. Caranya? Cara berhentinya? Oh, ada valve-nya itu ya? Iya. Oh, ada valve-nya. Ya.
Jadi misalkan si dokternya bilang ini kita ambil 500 cukup, orangnya agak kurus soalnya misalnya gitu ya, pencet 500. Terus nanti kalau udah 500 ml dia akan valve-nya nutup gitu ya. Kasih alarm nggak? Iya. Tapi itu udah selesai gitu ya. Oke. Bagus itunya bagus. Lah koagulannya di mana? Tadi saya baca kayaknya dicampur koagulan gitu di laporan. Iya mas, kalau di aslinya tapi pas ini Hah? nggak pakai koagulan. Enggak loh. Koagulannya nyampurnya terus gimana caranya? Kan ini Jadi mau koagulan dulu dimasukkan, ke baru kemana? ke Dimasukkan ini, kemana? ke kantongnya. Oh ya pura-puranya tadi udah dimasukkan koagulannya Iya, berarti. soalnya- Oh gitu ya koagulannya. Tapi aslinya emang gitu. Koagulannya dimasukin dulu ke kantong. Bahkan terus nanti baru darah soalnya koagulan itu buat tidak terjadi pengumpulan darah mas. Oh, iya. Maksudnya nggak disuntikin atau nggak pas ini turun Enggak. dikasih dikit-dikit gitu ya? Saya nggak tahu makanya saya tanya. Jadi dimasukin dulu ke kantongnya ya koagulannya ya? Iya mas. Ya oke. Berarti kita pura-puranya koagulannya udah ditaruh di dalam kantong ya. Jadi darahnya masuk. Berarti tugasnya dia adalah untuk menggoncang yang biasanya dilakukan secara manual ya berarti ya biasanya ya. Nanti videonya boleh diupload di Mechatronic Edit? Iya. Boleh ya, minta izin dulu. Saya selalu minta izin soalnya. Pas demo doang, kalau ujian nggak boleh sama Mas Hendro. Ujian kan rahasia gitu, kasihan nanti ya masuk. Berarti lo belum lengkap itu. Bapaknya. Jadi kalau di Pasanampan tuh Ini, angkanya tuh lebih itu ya mas, yang saya lakukan ke batasan. oh ini kok nggak naik? Iya. Ini milihnya dari mana? Dikonversi gitu, berat ke ini. Caranya? Jadi kayak saya bandingkan dari memakai timbangan digital dulu mas. Terus saya bandingkan sama timbangan Excel. Setelah itu dimasukkan ke Excel C. Oh iya, bikin rumus gitu ya. Terus langsung Jadi kamu bikin 500 ml diwadahin terus ditimbang pakai timbangan biasa. Oh terus disamain gitu. Oh iya, masih masuk akal sih. Mestinya kan bisa dihitung dari massa jenis juga mestinya. Bisa nggak kira-kira kalau dari massa jenis? Misalkan air massa jenisnya berapa kilogram per apa gitu. Kepikiran sampai sana nggak? Nggak ya? Belum ya. Jadi kalau tahu massa jenisnya kan nanti misalkan berat sekian berarti volumenya berapa gitu. Bisa dikorelasikan. Ini pokoknya dia akan menggoyang terus sampai kapan? sampai set point tercapai. Set point-nya 500 ml tadi. Wah ini nggak bakal berhenti berarti. Nah ini beratnya Itu gitu mas. beratnya berubah-ubah terus tuh 7 mili, 92 mili. Ini berarti loselnya nggak jadi nih ya. Lo soalnya nggak jalan. Tapi saat penggunaan ini mas, penggunaan nampan aja. Kok bisa? Loselnya kan harus di mana naruh loselnya? Ini mas hasilnya. Mana? Nah itu. Mana? Oh itu. Oh lah kenapa loselnya digituin di situ, taruh di situ? Kenapa nggak ditaruh di sini di motornya atau di holder motornya? Kan lotsel, kan lotsel untuk menimbang berat ini mas. Iya betul. Lah kenapa nggak kamu timbang di alatnya semua kamu timbang kan boleh? Emang apa nggak bolehnya? Yang penting kan tambahan cairannya kan yang ditimbang. Iya. Dan ini alat semua ini kamu timbang kan nggak apa-apa. Wong beratnya nggak nambah dia. Daripada gitu lah itu pasti nggak valid wong itu gerak terus kok. Iya. Nggak bisa. Jadi itu secara desain mekanik udah salah menurut saya. Itu nggak mungkin bisa ngukur karena posisinya gerak terus. Mendingan kemarin timbangannya taruh di sini. Ini dibikin U, timbangannya taruh di bawah U-nya atau dibuat nimbang seluruh alat aja semua nggak apa-apa. Jadi nanti pas mau mulai ditarik dulu, ditarik dulu, dinolin. Semua timbangan kan memang begitu. Nggak tara. Jadi ini semua alat ini kamu timbang pun nggak apa-apa, kamu taruh di kakinya misalnya nggak apa-apa. Loselnya. Jadi ini berarti nggak jadi nih loselnya. Ini nggak bisa. Tuh timbangannya berarti nggak bisa. Coba beratnya kamu tambahin pakai tangan aja. Jadi tercapai 500. Coba. Ya karena ini
Pak Prai, Mas Prai, ini mekanismenya ini juga ini kan bisa berubah karena dia cuma dilem. Jadi waktu neken pertama, balik neken lagi itu bisa beda dia. Ada geser, makanya beratnya nggak akan pernah akurat itu. Mana coba pakai tangan. Sana enggak. Enggak naik karena ininya ikut. Iya, tapi ininya ikut. Ini kan ngeper inimu. Oke, bisa. Kalau pakai nampan kan enggak itu mas, angkanya tuh enggak sesuai. Tapi kalau misalnya nggak pakai nampan ditimbang pakai letsel, saya bandingkan pakai timbangan digital itu sama mas. Enggak, bukan gitu maksud saya dia. Maksud saya kan kasusnya adalah kamu mau pakai di alat ini. Kalau kamu uji komponen di luar saya yakin pasti bisa, tapi kan judulmu adalah blood shaker. Jadi timbangannya dipakai di blood shaker, bukan buat nimbang di luar. Makanya itu kesulitannya. Itu udah nyala valve-nya berarti. Udah nggak ngalir, coba dinaikin cairannya. Udah ya? Udah nggak ngalir. Oke. Oke teman-teman Mekatronik Adik, demonya kali ini sudah. Mungkin gitu aja, sampai ketemu di video yang lain. Kita lanjut tanya jawab.